Saya Lina dari Jakarta, backgroundnya ibu rumah tangga. Saya terdiagnosa autoimun itu tahun 2014 dengan diagnosanya adalah rheumatoid arthritis. Saya kena di sendi-sendi ya. Gejalanya dari yang tadi ini apa? Yang ada di slide tadi ya, sekitar 9-10 gitu yang termasuk di situ. Gejalanya itu banyak banget. Yang dialami itu gangguan penglihatan. Saya ingat gangguan penglihatan itu sangat karena dari situ saya jadi ketahuan ada autoimun, Bu. Pada saat itu saya bangun tidur, tahu-tahu mata saya kabur buram separuh sebelah kiri, dan itu saya takut banget ya karena beda banget gitu kanan dan kiri. Terus saya ke dokter mata, dan dokter mata itu bilang bahwa ada peradangan yang disebabkan oleh bisa radang sendi atau radang gigi. Nah, pada saat itu saya baru saya bilang ke dokter mata itu, saya itu bertahun-tahun sebenarnya udah sakit semua gitu, udah mulai kaku-kaku dan lain-lain. Sama dokternya dibilang, Bu, betulin, kalau enggak nanti berulang ke mata juga bisa buta. Nah, itu kan saya takut banget ya ada kata-kata buta gitu kan. Nah, dari situ saya mulai itu mencari dokter. Pertama dokter tulang, karena saya pikir tulang. Nah, dokter tulang nggak ada ininya ya, nggak ada perubahan. Terus dokter rematik terakhir. Jadi dari situ saya ketemu dokter imunologi. Nah, di situ ketahuan bahwa saya diagnosanya keluar RA. Gejala yang lain rambut rontok, terus brain fog apa? Lupa ya. Itu kadang-kadang saya blank, mau ngomong apa juga lupa gitu. Kan kita kadang-kadang lupa ya, tapi itu lain deh rasanya. Gejala-gejala itu tadi diabaikan sampai ibu kena yang mata gitu ya? Iya, jadi saya sebenarnya udah ada, tapi saya nggak rasain nyeri-nyeri, kelelahan. Nah, itu kelelahan kronis ya, saya lelah benar. Ngelakuin apa yang harusnya nggak lelah, saya udah kelelahan gitu. Itu udah keterlaluan menyiksa. Apa ya, infeksi berulang ya, saya sering radang tenggorokan, terus demam ya. Tadi ada kata-kata demam. Saya jadi ingat bahwa dulu itu hampir tiap sore itu badan saya hangat tanpa sebab gitu. Dari situ saya benar-benar jadi berobat dan ketemu. Kalau saya abaikan terus bisa parah sih, gitu, sampai nggak bisa jalan gitu kan. Obat-obatan yang Bu Lina minum, terus dampaknya buat organ tubuh yang lain atau efeknya itu apa gitu loh? Obat-obatan yang saya minum dari awal itu ya, waktu itu tadi saya pikir obatnya lumayan banyak kalau menurut saya, Bu, sekitar berapa ya, 8-9 gitu jenis setiap hari. Setiap kontrol itu kan harus ada bawa lab. Nah itu terus 6 bulan sekali ke dokter mata gitu saya cek, itu memang ternyata ada efek-efeknya ke mata. Jadi ada satu obat yang mempercepat katarak, terus ada lagi yang itu nggak begitu lama, sekitar 2 tahun mungkin saya minum, lumayan lama juga sih. Tapi terus yang terus menerus dari awal itu ada obat yang untuk RA itu biasanya banyak yang dikasih obat kemo dosis ringan. Nah, itu pada waktu itu saya belum ngerti ya kalau itu efeknya kemana aja. Cuman setiap 2 bulan kontrol itu saya selalu membawa lab SGOT, SGPT untuk lever. Saya kadang-kadang curiga ini kenapa lever saya yang dicek, karena hasilnya sebenarnya normal awal-awalnya. Tapi lama-lama terus menerus nambah sampai bintangnya keluar itu kalau dari lab dok ini kan ya, itu keluar bintang, naik terus kayak gitu, Bu. Dulu dapat steroid juga. Jadi itu kalau apa ya? Itu efeknya kan ke keroposan tulang segala kan, kayak gitu sih. Saya juga sempat dapat, tapi untungnya waktu itu saya bisa berkurang sih untuk steroidnya. Cuman yang obat kemo yang terus menerus. Nah, ternyata semakin saya baca-baca memang ada efek sampingnya, menyerang ke sana kemari lah gitunya. Tapi kalau nggak diminum pun nanti akan RA saya jadi nggak terkendali gitu kan. Dulu kan saya pernah dengar ya, Bu Lina itu kan sampai ngiris bawang aja nggak kuat berdiri ya katanya dulu ya. Oh iya, lemes banget, Bu. Jadi sangat lemes ya. Itu lemes, kan nggak ada tenaga. Iya, kan saya lihat nih perkembangannya. Tidak seperti orang sakit nih kan, Bu Lina. Malah kalau misalnya Ibu nggak sharing, Ibu pernah sakit autoimun begitu parah, itu kayaknya saya hampir nggak percaya gitu. Kita jalan 13.000 langkah, bener nggak? Iya kan? Waktu ke Phuket itu ya, kena panas juga saya udah nggak ada masalah dengan sinar matahari. Dulunya saya kalau kena matahari tuh nggak karuan rasanya. Gitu. Terus tahun 2018 akhir kan saya ke Eropa ya, Bu ya. Itu jalannya malah lebih banyak lagi tuh, bisa 20 ribuan. Nah, itu ternyata saya benar-benar buktiin bahwa saya udah sehat tuh. Nah, gimana tuh Bu Lina? Boleh share nih ke teman-teman juga tahu gitu loh.
Ya, sebenarnya sih saya yakin yang membantu saya itu karena saya konsumsi ini Alpha Meta ya. Alpha Meta itu ini saya minum Alpha Meta ini tahun 2016. Saya mengenal ini 2016 dari teman saya. Waktu itu dia gara-gara dia itu diabetes. Udah 12 tahun tapi kok bagus, badannya tetap bagus gitu kan. Terus saya tanya, kok bisa sehat banget gitu kan. Oh, aku udah setahun minum ini gitu kan. Saya lihat gitu, kok ada kata-kata energi. Pada waktu itu saya cuma ngejar energi sebenarnya, Bu. Saya nggak ngerti kan itu apa, cuma energi. Nah, waktu saya ketemu dokter, saya bilang, Dok, ini boleh nggak? Karena saya pengen normal gitu, aktivitas normal lagi gitu. Dok, puji Tuhannya adalah waktu itu dokter saya memperbolehkan. Dan saya tanya, kok boleh Dok? Biasanya kan nggak boleh. Autoimun kan sangat-sangat ini ya, harus hati-hati gitu. Nah pada saat itu untungnya banget itu boleh. Dan saya tanya kenapa Dok kok boleh gitu kan. Nah dokternya bilang 100% dari beras. Terus nano. Saya pertamanya nggak ngerti itu nano itu apa. Ternyata kan karena kecil ya, jadi langsung diserap, jadi nggak memerlukan energi saya untuk ngolah gitu. Kayak gitu Bu. Dan itu 2016. Nah yang saya benar-benar blessing sebenarnya, seminggu saya minum ini, energi saya kembali mulai normal. Itu buat saya benar-benar yang saya nemuin bahwa oke lah ada tantangan, tapi saya dapat jalan untuk membaik gitu. Terus yang lebih buat saya bikin ini ya, selama 3 minggu kemudian sesudah pemakaian pertama 3 minggu sampai sebulan lah. Itu kan waktunya saya kontrol lagi. Sebulan kontrol hasil SGOT, SGPT saya normal. Saya sampai gini, ini makanan yang saya makan biasa nggak ada yang berubah, cuman tambahan ini aja gitu. Pada waktu itu saya rada-rada nggak percaya sih. Tapi kan saya pikir 2 bulan kemudian kan saya cek lagi. Nah pada waktu saya cek lagi semua normal, tetap normal dan membaik. Angkanya turun membaik terus Bu sampai sekarang. Saya tenaga membaik, rontoknya berhenti dan mulai numbuh. Apa bonusnya lah buat saya karena dulu saya udah mulai botak nih. Karena rontok-rontok kena obat dan lain-lain ya kena autoimunnya gitu. Membaik semua. Terus untuk sendi-sendinya waktu itu kan saya sudah berapa bulan minum Alpha Meta, saya ketemu teman lagi kan, dibilang ini loh kalau memang ada nyeri-nyeri coba deh Alpha Spin kayak gitu. Nah saya mulai deh karena saya nyerinya itu kayak ditusuk-tusuk jarum, ngagetin dan sakit gitu Bu, di sendi-sendi lutut, jari-jari gitu. Saya pakai ini, dikenalkan ini, saya beli karena ininya sudah bagus buat saya percaya aja, saya beli gitu kan, saya pakai, saya pasang kuantum dan lain-lain. Untuk minum saya juga tiap harinya udah saya pakai semua lah maksimal karena saya percaya banget. Itu saya nggak tahu persisnya, tapi sebentar aja nyeri saya nggak pernah mengganggu lagi. Saya juga pernah lari, saya nggak ngerti gitu kalau RA itu, saya sebenarnya sama dokter tuh nggak boleh jalan cepet aja. Ibu kalau lari bisa jebol, dibilang gitu dengkul saya gitu kan. Saya nggak ngerti itu, saya lari bengkak gede banget. Nah waktu itu pakai ini dijepit langsung 2 jam 3 jam kempes Bu. Buat saya udah berblessing ketemu produk ini Bu. Iya tentang FFG ini untuk kesehatan Bu Lina seperti apa ya Bu? Dulu saya itu pencemas. Di luar autoimun juga saya memang dasarnya dulu pencemas banget gitu kan. Terus karena saya memakai produk ini, terus saya pengen tahu lebih jauh gitu. Akhirnya kenal komunitas FFG dan yang saya dapat itu kecemasan saya itu hampir jarang lah ya. Saya gampang stres dulunya, sekarang nggak stres. Padahal kan pencetus autoimun jadi berat itu salah satunya adalah saya udah dipesenin dokter nggak boleh kecapean dan stres. Nah saya sih beruntung banget bahwa di sini saya bisa bisa ngontrol pikiran karena saya dapat sesuatu yang positif, selalu diingetin untuk positif terus gitu. Selalu melihat dari sisi yang satunya. Kan kadang-kadang kita melihat dari negatif terus gitu kan, kebiasaan. Nah, sekarang saya bisa berubah. Selalu melihat dari sisi positifnya, dari sisi satunya. Itu di FFG saya ketolong banget sih Bu di sini. Kondisinya berapa banyak obat yang Ibu misalnya berkurang atau gimana nih sekarang nih kondisinya Bu? Sekarang sama sekali udah bebas obat. Saya hanya tiap harinya minum vitamin D dan kalsium. Vitamin aja sih. Jadi itu semua udah bebas tahun 2018 ya. Pada waktu itu saya konsultasi ke dokter sih dan memang sudah bisa bebas obat. Saya selalu konsultasi. Jadi walaupun saya bebas obat, saya tetap kontrol. Disuruh pulang kan saya tetap supaya termanage ya. Baik sekali sih.